Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan proyek akhir yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Varietas Padi Unggulan menggunakan metode TOPSIS. Ini kami kerjakan dengan berkelompok yang beranggota 6 orang. Langsung saja kepada urgensi pemilihan varietas padi. Latar belakang Indonesia merupakan negara grasis dengan padi sebagai komoditas pangan utama yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam praktiknya, pemilihan varietas padi masih sering dilakukan secara subjektif berdasarkan kebiasaan atau pengalaman turun-temurun, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu membantu pengambilan keputusan secara objektif dan berbasis data, yaitu melalui penerapan sistem pendukung keputusan. Latar belakang masalahnya, 1. Bagaimana cara menentukan varietas padi unggul secara objektif berdasarkan beberapa kriteria yang memengaruhi produktivitas dan keuntungan petani. Kriteria apa saja yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan varietas padi unggul? 3. Bagaimana penerapan metode Technique for Order Province by Similarity to Ideal dalam sistem pendukung keputusan? 4. Bagaimana hasil pemeringkat varietas padi unggul berdasarkan perhitungan metode TOPSIS? 5. Sejauh mana metode TOPSIS dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan varietas padi unggul secara sistematis dan akurat? Tujuan dan batasan proyek. Tujuan utama kami merancang proyek ini untuk mengimplementasikan sistem pendukung keputusan varietas padi unggul dan mengidentifikasi kriteria-kriteria yang mempengaruhi dalam pemilihan varietas padi unggul. Batasan masalahnya berfokus pada metode TOPSIS menggunakan 5 kriteria utama dan terbatas pada varietas padi kecamatan-kecamatan. Mengenal metode TOPSIS. Konsep dasar alternatif terbaik adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan yang paling jauh solusi ideal negatif. Pada solusi ideal positif, ada kriteria terbaik, dan alternatif juga ada poin yang dinilai jaraknya. Solusi ideal negatifnya kriteria terburuk, dan jarak Euclideannya pengukur kedekatan relatif. Sini ada kriteria dan bobot penilaian. Penentuan bobot dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan strategis untuk kesejahteraan petani. Produktivitas ada bobotnya 35%. Prioritas utama untuk memastikan hasil panen yang melimpah. Umur panen ada bobotnya 20%. Kriteria biasanya semakin cepat panen semakin baik. Harga gabahnya memiliki bobot 25%. Potensi mendapatkan ekonomi per kilogram hasil panen. Ketahanan hama memiliki bobot 10%. Keadaan tanaman terhadap gangguan biotik. Dan harga benih ada memiliki bobot 10%. Investasi awal yang harus dikeluarkan petani. Sini ada alternatifnya. Bujang merantau adalah alternatifnya A1, Anak Daro A2 dan Junjung A3, dan juga ada PB42 A4, Batang Piaman A5. Jadi yang alternatifnya di sini adalah bujang merantau. Alur kerja sistem, input, proses, dan output. Transformasi data lapangan menjadi keputusan manajerial melalui 7 tahapan teknis. Yang pertama, matrik keputusan, menyusun nilai alternatif A1 sampai A5 terhadap setiap kriteria. Yang kedua, normalisasi vektor, menyamankan skala nilai yang berbeda, misalnya rupiah versus ton. 3. Pembobotan matriks, mengenali
menggalikan nilai normalisasi dengan bobot kepentingan. Yang keempat, solusi ideal untuk menentukan nilai patokan terbaik dan terburuk. Yang kelima, ada jarak Euclidean, menghitung beberapa jauh alternatif dari patokan ideal. Dan inilah tampilan alternatif sini ada implementasi aplikasi webnya, tampilan web, login, dan untuk perhitungan topsisnya. Sini ada hasil dan pengujian. Pada validasi sistem dilakukan dengan membandingkan hasil komputasi dengan perhitungan manual yang berakurasi 100%. Jadi kesimpulan pada hasil aplikasi kami memberikan rekomendasi yang objektif. Metode topsis terbukti handal dan dalam menangani dinamika kriteria agronomis dan ekonomis petani. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.